Allahu Akbar. Baku Allah panjang. Baku dipanjangkan Allah tu. Dek karena harus sesuai niat niati dengan takbir. Allahu Akbar. Laksana saya nih bau bab dipit tangan kado. Saya dah katus bayar bola. Alhamdulillah. Aku perbaiki semuanya. Perhatikan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, banyak kau sembahyang tapi banyak bermaksiat kau tu berarti salah sembahyangnya. Berarti salatnya masih ada yang salah. Apa yang salah? Salah satu salatnya salah adalah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kapan? Sehingga kamu memahami, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Ukurannya di situ adalah awak paham dengan A dan awak baca di dalam subah. Bapak Ibu jemaah tabligh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun diri kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, selalulah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Bapak Ibu, nikmat dan paling datang Allah berikan ke diri kita itu adalah nikmat hidup. Seluruh yang bersangkutan tentang nikmat diterangkan oleh para ulama takluk tasangkui sadunya kepada nikmat kehidupan hayatullah. Tidak mungkin kita disamakan, tapi kita lagi ada orang mati makan ada orang mati makan. Tidak mungkin kita bisa sholat kalau kamu tidak ada orang mati sembahyang. Sembahyang ada, ya tak? Jadi apapun bentuknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada Allah di batang tubuh, seluruh nikmat itu tidak bisa kita rasakan. Ya tak? Maka daripada itu Bapak Ibu yang kami muliakan, apapun keadaan, bagaimanapun situasi kita, tetap kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki amal ibadah kita, kemudian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sahabat merangkaikan salam. Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Rasul Agung Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesuai dengan ayat yang membacakan pangkal mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa kecil Tuhan, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah beserta mereka yang rukuk. Di dalam ayat itu diperintahkan oleh Allah. Kalau kajinya di dalam kajian bahasa Arab namanya
Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Di situ Allah menyampaikan bahwa itu perintah untuk mendirikan salat. Nah, maka untuk sembahyang untuk cagak ini kan. Salat nopo kodangnya orang puasa ke puasa mulai macam ini. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, kacang itu dengan berpuasa. Namun sembahyang tidak kita perbaiki. Seluruh amal ibadah kita termasuk bulan Ramadan seluruhnya sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai hadis yang disampaikan di mukadimah tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah min 'amalihi salatu." Sesungguhnya awal yang dihisab oleh Allah nanti dari amal seorang hamba itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salatnya. Fa in salat faqad aflaha wa anjaha, kata Nabi. Apabila salatnya baik, apabila salatnya benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah nanti di akhirat seluruh amal ibadah yang bahkan tidak dihisab Allah lagi. Tidak diperhitungkan oleh Allah lagi, tidak diperiksa oleh Allah catatan amal ibadah kita lagi. Kalau sembahyang kita lah baik, kalau sembahyang kita sudah benar, kata ada. Namun kebalikan daripada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa'in fasadat, kata Nabi, faqad khaba wa khasira. Jika sembahyang kita gagal, jika sembahyang kita tidak baik, jika sembahyang kita tidak benar keadaannya, tidak benar cara pelaksanaannya, kata Nabi SAW, faqad khaba wa khasira, maka merugilah mereka, bahkan seluruh amaliyahnya tidak diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa daripada itu, baik buruknya diri seseorang, baik buruknya amaliyah seseorang tergantung kepada baik atau buruknya dia mengerjakan salat. Karena salatlah tiang daripada agama. Ibarat musajid suruh kita kalau tak ada tiangnya seluruh roboh ke bawah. Seluruhnya akan hancur. Man aqama as-salat, kata Nabi, faqad aqamatu, wa man taraka as-salat faqad hadawati. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh dia telah mendirikan agama ini. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roboh seluruh tiang-tiang masjid kalau tidak ada tiang-tiang. Roboh masjid yang besar jika tiang-tiangnya sudah tidak kuat lagi. Itulah kita beragama. Kalau kita sembahyang kita tidak baik, sembahyang kita tidak kita periksa benar atau salah atau sholat kita, di situ kita akan merugi. Ini bertanya macam Allah, oh benar salat awak atau Allah kalau lahir pareso sembahyang awak salah apa? Benar atau salahnya salat kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," kata Nabi. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Awak nak pernah sebut Nabi itu baca dia. Makanya, dek kalau awak tak pernah baca dia Nabi, dek kalau awak tak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berajalah, tirulah, lihatlah mereka yang sohok Nabi. Tidak terus sohok dia orang sohok Nabi dulu. Siapa sohok Nabi? Sahabat. Tidak masuk dulu, sahabat itu.
tuanku, tirulah yang bertemu dengan tabi'in. Tidak ada sebut dia orang tersebut yang tabi'in itu tuanku. Siapa sebut tabi'in? Tabi'in. Tidak ada sebut dia tabi'in itu tuanku. Tu siapa sebutnya? Ulama. Ulama yang bersebut dengan tabi'in. Dan ulama itu mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada muridnya sampai ke guru kita ini. Makanya kita belajar kepada guru-guru kita. Dan mereka memiliki pendapat masing-masing tentang bagaimana sholat Nabi SAW. Semuanya benar. Siapa nak kita baca ayat yang tagwa, nendak mulia tua, baca buah ye cara supaya ya. Jadi cece itu yang disebut dengan mazhab. Mazhab itu sampai kita bersandar. Mazhab itu pendapat siapa yang kita ikuti, pendapat siapa yang kita amalkan. Di kerana awak orang bodoh, di kerana kita orang jahil, maka tirulah, carilah, belajarlah dengan orang-orang yang pintar. Cara pintar, ulama. Maka ikuti para ulama. Apa pendapat namanya? Apa yang disebut dengan mazhab? Maka dia orang kini tidak perlu punya mazhab. Itu awal ayat mulianya Quran dan hadis. Abang buat sakit yang ulama teliti Quran dan hadis. Bantulah ribuan hadis. Dengan apa dia? Padahal ulama-ulama yang telah mencontohkan kepada kita tentang cara sholat, cara ibadah Nabi SAW, mereka lah yang patut kita panuti. Kenapa? Karena mereka ulama kita itu memahami, dan bahkan mereka ulama-ulama kita itu hafal ribuan hadis, dan itu yang patut kita tiru. Itu ulama-ulama ini, la ilaha illallah, alhamdulillah. Hadis-hadis mungkinnya satu santi yang langsung. Habis pakai dia panjang ceramah. Ya, habis pakai atau lobet baterai. Anak itu berbaca ceramahnya dong. Batu, dapat hadis adalah HP. Gitu. Anak santi yang tidak anggang, akan sakit kepala dia. Apa daripada itu bapak ibu? Wali bajawai kesatuan tolong. Maka kita tirulah kaji-kaji guru kita yang telah mengajarkan kepada kita yang telah terdahulu. Akan diajarkan mazhab yang beredar di daerah kita kok adalah mazhab Syafi'i. Apakah itu? Batu. Karena itu nama masuk pertama. Karena itu nak diajar di guru kita. Apakah mazhab yang lain salah? Tidak. Apakah mazhab Maliki salah? Tidak. Apakah mazhab Hambali salah? Tidak. Apakah mazhab Hanafi salah? Tidak. Itu bahaya tuanku. Awak tak tahu. Itu saja. Awak tak mempelajari mazhab itu. Yang tahu jawab hanya mazhab Syafi'i. Apa jadi adu-adu? Syafi'i saja. Kenapa? Pendapat mereka berbeda. Kalau campur adu pendapat, kacau sembahyang awak. Contoh kacau. Ya, mazhab Maliki. Mazhab Maliki banyak dari awak sudah berdua, selesai berdua tapi kamu saja tapi sembahyang tanpa usali, tanpa membaca lafaznya, langsung takbir. Allahu Akbar. Ini pada saja tu. Agak tu. Allahu Akbar. Gimana pek tangannya ke bawah? Oh, Maliki. Tak boleh pek tangannya tu tak? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada bersila. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau Maliki, kalau di awal Maliki yaumiddin itu panjang ni. Maliki yaumiddin. Imam Malik Pak. Imam Malik Maliki yaumiddin memang pelik. Maliki yaumiddin. Ada tahu bukunya? Tiba musola takwa. Disuruhkan buah perintah imam. Tiba Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan ke bawah. Oh,
tasik bukunya. Bid'ah isi bukunya juga. Apa masalahnya? Masalahnya orang daerah awak tidak tahu dengan mazhab pendapat Maliki. Jadi campur dua. Di Imam Maliki cek lain. Contoh, di Imam Maliki membatalkan solat hanyalah berhubungan badan antara suami dan istri. Berhubungan badan. Maaf cakap bu, berhubungan badannya apa? Berhubungan badan yang Allah batamu dua kita naikkan kapal we. Nah, paham sampai situ lah. Baru batal butuh tapi mazhab awal tak singgung seneknya batal dua. Jadi jangan dicampur dua itu saja. Itu perbedaan antara mazhab demi mazhab. Cukup kalau kita pelajari satu-satu mazhab. Lah benar sholat kita di mazhab kita bahas sembahyangnya, bahas cara sholat benarkan dengan guru-guru kita. Allahu Akbar. Baku Allah panjang. Baku dipanjangkan Allah itu. Dek karena harus sesuai niat niati dengan takbir. Laksana saya nih bau bak dipik tangan karado. Saya dah kaki sembahyang Allah. Alhamdulillah. Aku perbaiki sembahyang kita. Perhatikan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, banyak orang sembahyang tapi banyak bermaksiat, orang itu berarti salah sembahyangnya. Berarti salatnya masih ada yang salah. Apa yang salah? Salah satu salatnya salah adalah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamuna ma taqulun." Jangan kamu melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kapan? Sehingga kamu memahami, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Ukurannya di situ adalah awak paham dengan A dan awak baca di dalam sembahyang. Awak membuat sadar. Awak membuat sadar. Awak membuat sadar. Sedangkan sadar saja ala paham awak apa nama baca dalam sembahyang. Allah paham awak lah tahu doa nama baca dalam sembahyang tu. Indah. Kau masalah besar risiko. Sampai kapan kita tak tahu, sampai kapan kita tak mengerti dan tak paham dengan yang awak baca dalam sembahyang. Itu permasalahan yang kita hadapi dalam sholat. Itu masalahnya awak dari sembahyang tapi kita masih berbuat sesuatu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Dek karena sembahyang awak nak jaleh buat tagae alamat palsu kece ayu inti. Gitu. Kalau nak palsu nak jaleh buat tagak sembahyang awak. Kamau arahan sembahyang awak, awak baca, awak sabut namanya awak mengadu kepada Allah. Solat tu tempat kita berbincang dengan Allah. Tapi awak nak sabut kepada Allah pun tak jadi. Allahu Akbar. Baca Alhamdulillah rabbil alamin